Shalom, sumpah hindai pahari samandiai. Keluar bahasa sulitnya. Ya, puji nama Tuhan, kita ketemu lagi. Semoga nggak bosan yang itu terus katanya. Banyak hal yang terjadi selama beberapa hari dan puji nama Tuhan, semuanya tetap sehat. Sebelum kita memulai acara kita pada season ketiga ini, hari terakhir, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan kesan dan pesan atau kesaksian buat kita semua. Dipersilahkan waktu dan tempat. Amang Surya. Leteng ya Kak. Jatun gambar Amang Surya kau. Akan kue hiye. Iya, kalau nanti ada silahkan bukan angkat tangan ya, silahkan di chat, ditulis bahwa Bapak Ibu mau memberi kesaksian, mungkin nanti hostnya akan melihat dan akan diberi kesempatan. Oke, puji nama Tuhan. Masih tetap semangat? Harus semangat ya. Masih tetap sehat? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kita kesehatan, itu satu anugerah yang luar biasa saat ini. Ucap syukur gitu kan. Kalaupun kita kurang sehat, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kembali kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik atas kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus sepanjang hari ini untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan demi pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji yang baru yang Tuhan nyatakan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kekuatan Allah semakin nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh bertemu kembali dengan rekan-rekan kami sekalimantan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena kami satu di dalam Tuhan. Kami satu visi, satu tujuan untuk boleh memenangkan Kalimantan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, rekan-rekan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau angkat satu pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik atas kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, sebab kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku tinggi kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
sungguh baik. Layak Kau dipuji atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Syakara lama sekara lama syakara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah. Ya Rama Shekara Lama Siantaka. Kami rindu menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Ya Rama Sheketara Lama Santa Kaya Pasaka Lama Sheke. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. You are beautiful God. Shekatara Lama Sekara Lama Sheke. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami ini, kami mulai dengan dialaskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Yang sama-sama cinta Tuhan katakan amin. Yes. Puji nama Tuhan. Sepanjang 3 hari ini saya percaya banyak hal yang sudah didapatin dari 2 orang pembicara. Dipersilahkan kalau ada yang mau bagi kesaksian. Angkat tangan Cung. Ada? Tes 1, 2. Suaranya bagaimana? Katanya kurang jelas. Sudah kedengaran? Acungkan jempolmu. Oke, terima kasih. Mari saya undang kita semua mau memuji Tuhan, silakan. Kalau mau berdiri silakan berdiri. Kalau mau duduk tetap bersukacita. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sebab Tuhan Maha Besar. Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam.
Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan,
oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yes, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena darah anak domba, maka kami diberi keberanian untuk boleh menghampiri tahta suci-Mu. Karena darah anak domba, maka kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena darah anak domba yang telah memberikan kesembuhan kepada kami, bahkan jaminan atas masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami tidak akan pernah sama. Hidup kami tidak akan pernah sama Tuhan, saat kami ada di dalam Kristus. Saat kami ditebus oleh Kristus, hidup kami tidak akan pernah sama. Hidup kami selalu diperbarui hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Syakara lama, sekara lama, syikira lama. Yes God. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang ada di Sampit. Kami boleh melihat pekerjaan Allah yang luar biasa atas hidup rekan-rekan kami Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk boleh menjangkau suku-suku yang ada di pedalaman Sampit. Santa Kaya Ramash, dia mantan sangkap Lamash. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rekan-rekan kami di Pangkalan Bun yang pas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan mereka, untuk mereka boleh berdiri buat kota Pangkalan Bun Tuhan. Pakai saudara-saudari kami di sana lebih dahsyat Tuhan. Pakai mereka lebih luar biasa Tuhan, untuk boleh menyatakan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Syakara lama, sekara lama. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan kami di Laman Baru. Ya Rama Syekara lama. Terima kasih untuk anak-anak rohani ini Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan luar biasa atas hidup mereka. Pakai mereka lebih-lebih lagi Tuhan, untuk Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Ya Rama Syekara lama. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk keberadaan kami di kota Palangkaraya Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk ada di pusat ibu kota Kalimantan Tengah Tuhan. Buat kami boleh menangkap visi Allah untuk orang-orang muda. Ya Rama Syekera Lama untuk mahasiswa, untuk pelajar Tuhan. Ya Kalama Shantaka Rama Sekera Lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kami berdiri saat ini Tuhan. Kami adalah satu di dalam Kristus. Kami adalah bagian dari tubuh Kristus yang Tuhan boleh pakai, yang kami boleh berfungsi sesuai dengan fungsi kami masing-masing Tuhan. Pakai kami lebih-lebih lagi Tuhan. Syakara lama, sekera lama. Jadikan kami satu Tuhan, satu di dalam Kristus. Berikan kesehatian buat kami Tuhan, untuk sama-sama kami menggarap Kalimantan Tengah, untuk kami boleh memenangkan Kalimantan Tengah, untuk kami boleh mempersembahkan ukup-ukupan dari suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Santa Ya Rama Syekera Lama Sakana. Kami mau bergandengan tangan Tuhan. Kami mau bergandengan tangan menyelesaikan Kalimantan Tengah, menyelesaikan suku-suku yang ada di Kalimantan Tengah untuk dibawa kepada Kristus. Syakara lama, sekera lama. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Yes.
merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabba fatakoshina makarabata kolayanamu, irabaraba shikite kina makurabata karalaya manasanta, irabaralana takona mashira bakiaralayanamu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Rabatokoshena makiarayana, glory, haleluya. Rabatokoshekina kiaga karalana masanta, lo rabalayana mashera batakiaralana mo. Haleluya, rabalayana mase, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau yang
lebih dahulu berdoa supaya kami semua menjadi satu sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu ya Tuhan. Dan Tuhan itu yang membuat kami gerejamu, Tuhan itu yang mengikat kami gerejamu ya Tuhan. Kuasa doa Tuhan itu yang mengikat dan mempersatukan kami Tuhan. Sebagai apapun keadaan kami ya Tuhan, sungguh Engkau telah berdoa bagi murid-murid-Mu dan juga untuk orang-orang yang dilayani oleh murid-murid-Mu, dan kami semua adalah bagian dari apa yang Tuhan Engkau sudah doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa di surga. Ini kami gerejamu, umat yang Engkau tetapkan ada di muka bumi Tuhan pada generasi ini, dalam angkatan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya satu agenda Tuhan untuk Engkau nyatakan bagi gerejamu dalam generasi kami Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Kami gerejamu, kamu dengar-dengaran akan Engkau, akan firman-Mu. Hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan yang urapi, mari Tuhan yang tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga setiap kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan yang melawat mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini hari yang ketiga kita boleh bersama-sama. Tadi saya dengar rekan-rekan yang di Laman Baru sudah vaksin ya sebagian. Puji Tuhan. Ya, mari kita dukung program pemerintah untuk ya ini bangsa kita termasuk sedang berjuang gitu ya, sedang berjuang apalagi hari-hari ini tenaga-tenaga kesehatan kelelahan, pasien berdatangan begitu ya. Nah, kita bisa ambil bagian membantu dengan cara kita mengikuti protokol kesehatan, juga anjuran pemerintah untuk vaksinasi, kita boleh ambil bagian di dalamnya ya. Jangan menunda-nunda ya, didatangi ya tempat-tempat yang melakukan vaksinasi. Puji Tuhan, dan kita terus berdoa untuk campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Apa yang melanda kita hari-hari ini tidak akan menghapuskan bangsa Indonesia dari muka bumi, karena sudah ada ketetapan Tuhan, ada firman Tuhan. Kaum Kedar yang tinggal di pulau-pulau akan dibawa datang ke dalam rumah Tuhan, menjadi persembahan untuk menyemarakkan keagungan di rumah Tuhan ya. Jadi mari bersuka cita, mari bergairah akan hal ini. Seperti apapun kondisi saat-saat ini, kita punya janji Tuhan. Hari ini kita secara khusus berbicara tentang kesehatian. Hari pertama kita diteguhkan, diingatkan kembali bahwa ada satu metode, ada satu pola, ada satu perintah. Tuhan katakan pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi bukan hanya soal buka gereja, bukan hanya soal buka komsel melayani orang, tapi jadikan semua bangsa murid. Dan tidak ada cara lain, hanya itu yang Tuhan Yesus perintahkan. Kemarin kita sama-sama belajar dari hambanya Pak Freddy bahwa hati kita mau melayani seperti hatinya Tuhan Yesus. Dia yang mulia, dia yang ilahi, dia tanggalkan semua kemuliaannya jadi manusia sama seperti kita, sama persis gitu ya. Waktu Mas Freddy bagikan seperti itu ya, saya ingat kalau manusia coba lihat misalnya entah itu film Thor gitu ya, Thor yang apa itu Dewa Kilat, Dewa Kilat. Ada Superman kan gitu ya, bukan Superman ya, Superman. Terus apa? Itu yang tokoh-tokoh itu punya kekuatan-kekuatan tertentu, dan seperti itulah yang diharapkan, yang dimimpikan, diidolakan manusia. Wah, kalau ada tokoh yang bisa menyelamatkan dunia, kira-kira seperti itulah. Ada super powernya seperti itu. Tetapi lain yang kita baca dalam Injil, yang kita temui dalam Injil. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang menciptakan, firman yang ciptakan segala sesuatu itu, datang ke dunia, tanggalkan semua kemuliaan dan kuasanya itu, dan menjadi flesh, menjadi daging, sama seperti kita. Waktu pasukannya Herodes ngejar-ngejar dia, terpaksa malaikat yang punya pedang yang luar biasa itu enggak juga halang-halangi pasukannya Herodes. Tapi bisikin kepada Maria dan Yusuf, cepat-cepat bawa bayi itu, sebab kalau kena pedang pasukannya Herodes bisa mati, terpenggal kepalanya. Tidak ada kekuatannya sama sekali. Ya, seperti itu yang Tuhan Yesus, yang Injil. Jadi semua bayangan-bayangan manusia tentang super power penyelamat dunia berbeda dengan jalan-jalan Tuhan. Dan inilah Injil. Bapak Ibu Saudaraku, saat kita dengarkan perkara itu dan kita percaya, itu semuanya semata-mata oleh karena anugerah Tuhan.
Puji Tuhan, haleluya. Ya, banyak orang yang menyelidiki perkara ini tapi nggak masuk-masuk di pikirannya. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah melayani dengan hati hamba, hati yang melayani. Kita gereja Tuhan, kita mau teladani Tuhan Yesus Kristus. Nggak memandang, oh saya ini loh, saya begini loh, saya pengalaman seperti ini loh, nggak ada. Ya, kita mau merendahkan diri, demi apa? Tujuannya supaya orang-orang diselamatkan. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku ada satu perkara yang saya juga ditaruhkan di hati saya, dan bagi saya ini satu penyingkapan yang baru yang ya kita mau sama-sama pelajari malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Boleh ditampilkan slide-nya ya. Saya berusaha buat slide yang sederhana. Saya terbiasa pakai slide ya supaya agak terarah sedikit. Enggak seperti pembicara-pembicara sebelumnya bisa menguasai keadaan. Saya perlu dibantu dengan slide-slide. Topik kesehatian kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya siapkan di slide ya. Ayat 10 sampai 17, ayat 10 katakan tetapi, nah gitu. Bapak Ibu saudaraku baru ngomong saya sudah tetapi. Kalau misalnya tadi WL-nya bilang shalom, tetapi, loh pasti bingung, tetapi apa? Belum ngomong apa-apa kok sudah tetapi kan gitu ya. Ini kita mau baca 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi apa? Nah sebelum kita lanjutkan tentang ini, coba diklik dulu itu tetapinya itu ya, supaya kita mundur, kita paham apa sih tetapi apa sih? Nah kita diklik dulu, nah kita mundur ke 1 Korintus pasal yang pertama, ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ini latar belakang tetapinya tadi itu. Ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi kalau di Amplified Bible dia bilang itu kaya dalam segala macam perkataan, dia bisa menjelaskan tentang imannya. Luar biasa, saya beriman, Yesus anak Allah. Terus dia bisa bicara tentang imannya seperti apa gitu. Dan segala macam pengetahuan, dia bisa jelaskan dan dia tahu perkara-perkara itu dan dia, ini jemaat yang luar biasa. Jadi dipuji oleh Rasul Paulus jemaat di Korintus ini. Sebab di dalam dia, kamu jemaat Korintus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Luar biasa. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Lengkap karunia-karunia mereka, jemaat di Korintus. Ayat 8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Puji Tuhan. Nah ini latar belakangnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus memuji-muji, bukan cuma memuji, dia bersaksi tentang kondisi jemaat Korintus. Rasul Paulus katakan kamu ini sudah kaya dalam segala hal. Lengkap karunia-karuninya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Bagaimana dengan jemaat Tuhan yang ada di Kalimantan Tengah? Kalau yang di Palangkaraya, di Sampit, ada kekayaan karunia seperti apa gitu ya. Kalau di Pangkalan Bun jemaat di Pangkalan Bun jemaat GKD Lembah Pujian. Wah itu luar biasa Saudara, Lembah Pujian. Praise Worship Palangkaraya Sampit Laman Baru lewat. Kira-kira begitu ya, kira-kira gitu. Terus apa lagi ya Mas Freddy atau Karita ya Burita? Apa ya? Ada satu karunia-karunia yang luar biasa gitu ya. Jemaat di Sampit, waduh kalau ini nggak bisa dibilang nih. Ini waktu Bang Den khotbah kan waktu di Yerusalem, waduh Bang Den bicara Yerusalem terus waktu sama Kak Marta jangan. Kalau saya cuma bisa nyanyi, oh Yerusalem, apa kota mulia hatiku rindu ke sana. Kalau saya khotbah tentang di Yerusalem, ada Tuhan Yesus ke sana, terus nanti ada yang nanya, abang sudah pernah ke sana? Belum sih, belum sih.
Jadi luar biasa ya jemaat Tuhan di Sampit. Kalau Bang Den, Kak Marta ngomong Yerusalem itu sudah saksi mata itu ya, sudah pernah ke sana ya. Kalau saya ngomong katanya, masih katanya, tapi ya puji Tuhan percaya gitu ya. Ya mungkin di Sampit. Terus di Laman Baru, aduh Bapak Ibu jemaat Tuhan kalau pernah ke Laman Baru itu mirip di surga sudah. Mirip di surga. Kan kalau di surga itu kan ya gerbang-gerbangnya itu ada permata krisopras, ada batu krisolit, ada permata yaspis. Nah itu bangunan gereja di Laman Baru itu ada ditempel batu kecubung permata. Yang pernah ke sana itu lihat itu, oh itu jemaat Laman Baru. Kalau jemaat di Palangkaraya, waduh kita punya apa di sini ya? Kita punya mall, banyak yang mau ke mall sih. Enggak tahu. Pokoknya adalah masing-masing ya kelebihan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, terhadap jemaat di Korintus, Rasul Paulus bilang gitu. Masing-masing ada kekuatan, ada apa ya, karunia-karunia yang luar biasa masing-masing. Ya demikian juga kita anak-anak Tuhan, demikian juga kita dalam satu rumah Tuhan, ada saudara kita punya karunia seperti ini, ada yang seperti ini, macam-macam talentanya gitu ya. Nah terhadap keunggulan jemaat di Korintus ini setelah Rasul Paulus nyatakan, nah kemudian kita masuk di ayat yang ke-10 tadi, bisa diklik ya kembali, di ayat yang ke-10. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Berhenti sebentar. Di antara kita adakah sesuatu, saudara-saudaraku? Adakah sesuatu di antara engkau dengan orang di sebelahmu, antara jemaat dengan pemimpin, atau mungkin antara Pangkalan Bun, Palangkaraya, Laman Baru, Sampit, ya. Nah, ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Aku anak PA-nya ini, aku anak PA-nya si ini. Nah kan gitu, mungkin ada yang seperti itu ya. Nggak bisa, saya anak PA-nya ini, abang PA saya, kakak PA saya ngajarinya seperti ini, gitu ya. Gitu. 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ayat yang ke-14. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya satu kali saya dapat pemahaman, kalau baca, Rasul Paulus bilang, saya itu takut ketemu jemaat. Dan saya kalau ngomong terbatas ya seperti ini. Sampai saya waktu itu dapat pemahaman, kalau Paulus khotbah tidak sedahsyat tulisan-tulisannya. Dia tuliskan itu di penjara, banyak tulisan Paulus, Rasul Paulus itu di penjara, tapi tulisannya sangat tajam, sangat tegas. Tapi dia bilang, saya takut kalau ketemu kamu. Kalau saya ngomong depan kamu, saya nggak fasih berbahasa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang jangan-jangan lebih fasih khotbah, lebih fasih berbicara daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus seolah-olah kalau saya baca ya, dia nggak terlalu fasih bicara waktu dia bicara langsung, tapi dari tulisannya kita tahu bagaimana hatinya kepada Tuhan, begitu tajam. Puji Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari 1 Korintus 1 ayat mulai dari ayat yang keempat tadi sampai ayat yang ke-17, Rasul Paulus memuji, menyatakan kondisi keadaan jemaat Korintus, mereka lengkap karunia-karunianya. Tetapi jangan ada perpecahan di antara kamu. Kamu harus seia sekata, kamu harus sehati. Demikian juga di antara kita, jemaat Tuhan, saudara seiman, di antara ya sebutlah di Kalimantan Tengah, kita harus hati. Amin. Puji Tuhan. Ya, next. Iya, karena kesehatan itu indah. Gitu ya. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah
baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan bilang, aku berikan perintah baru kepada kamu. Kamu harus saling mengasihi. Iya kan, kekasih itu kan mengasihi kan perasaan. Masa perasaan bisa dipaksa-paksa? Kalau saya nggak lagi mood, kalau saya lagi dia buat saya kesal kan mempengaruhi. Tuhan bilang, saya beri perintah, kamu harus saling mengasihi. Mau mood kah, like kah, dislike kah, kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu saudaraku, kita mengasihi bukan lagi mengikuti perasaan kita, tetapi karena perintah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bilang, kamu harus saling mengasihi. Iya, tapi masa perasaan bisa dipaksa-paksa? Kita ini manusia gitu ya. Tetapi kalau kita katakan kita mengasihi Yesus, kita akan lakukan apa yang Dia perintahkan. Sekalipun hati ini mungkin jengkel, kesal, bahkan mungkin benci, sakit hati, kecewa. Tapi Tuhan bilang, kamu harus saling mengasihi. Saudaraku, kita saling mengasihi, ya syukur gitu ya. Tetapi ya mungkin karena kita ada hubungan baik. Tetapi di atas itu kita saling mengasihi karena perintah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sekalipun kita jarang ketemu, atau saya dengar cerita yang aneh-aneh tentang saudara-saudara saya, engkau dengar cerita yang aneh-aneh tentang saya, tapi di atas semuanya itu, oh saya harus mengasihi saudara-saudara saya karena perintah Tuhan Yesus Kristus. Nah kemudian ayat 25, dengan demikian waktu kita saling mengasihi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jadi kalau kita saling mengasihi, itu jadi kesaksian. Oh iya, kasih itu ternyata indah. Amin. Bisa diklik, Andre. Amin, puji Tuhan, gitu ya. Klik lagi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tapi apa yang kita mau pelajari hari ini tidak hanya sampai di situ. Kesehatian itu bukan hanya bicara supaya indah dilihat, supaya semua orang tahu, bukan hanya sampai di situ. Next. Ketetapan Tuhan seperti ini tentang kesehatian. Imamat pasal yang ke-26 ayat 8. Ini perikop tentang berkat. Ayat yang ke-8. 5 orang dari antara kamu, dari antaramu akan mengejar 100. Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 kejar 100, 100 kejar selaksa. Jadi 5 kejar 100, terus ketetapan Tuhan 100 kejar 10.000. Kalau matematikanya gitu ya, 5 kejar 100 artinya satu orang punya kemampuan kejar 20 orang. Berarti kalau 100 orang seharusnya yang 100 orang ini bisa kejar 2.000. Tetapi ketetapan Tuhan 100 orang akan mengejar 10.000. Artinya satu orang mampu ngejar 100 kalau mereka bersama-sama. Ya. Ada sih pujian yang 1 dari kita kalahkan 1000 musuh, 2 dari kita kalahkan berlaksa. Ulangan 32, 30. Saya sering nyanyikan seperti itu dan saya, iya ya bangsa Israel itu punya anugerah seperti itu. 1 kejar 1000, 2 kejar berlaksa. Tapi waktu saya baca kembali ulangan 32, sepertinya enggak seperti itu. Coba nanti Bapak Ibu Saudaraku baca, itu kebalikan justru karena bangsa Israel tinggalkan Tuhan, terus Tuhan lakukan seperti itu sehingga dikatakan bangsa Israel itu justru lari dari musuhnya. Masa satu orang musuhnya bisa ngejar 1000 orang Israel tunggang langgang, 2 musuhnya lari, bangsa Israel 10.000 yang lari. Kebalikan justru ya. Coba saya agak kaget loh, rasanya saya sudah sering nyanyikan 1 dari kita kalahkan 1000 musuh, tapi kalau baca kembali itu bangsa Israel yang tinggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan perlakukan mereka seperti itu. Jadi kita berdasarkan ayat, tapi ada Imamat 26 ayat 8 ini ya. 5 kejar 100, 100 mengejar 10.000. Ada ketetapan Tuhan waktu kita bersehati, saudaraku. Bergerak dengan lebih banyak orang. Amin, puji Tuhan. Next. Kemudian Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Nah, jika 2 orang
daripadamu di dunia ini. Kok harus dua? Kok nggak mesti satu? Di Yakobus pasal 5 ayat 16 kan bilang gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kan cukup satu orang. Benarkah satu orang yang berdoa di Yakobus pasal 5 ayat 16? Nah kalau lihat di King James Version dia bilang a righteous man. Satu orang benar, a righteous man. Artinya memang Yakobus 5 ayat 16 ini bicara tentang satu orang. Satu orang benar berdoa itu besar kuasanya. Terus kenapa Matius 18 ayat 9 katanya, jika dua orang, satu saja itu sudah besar kuasanya. Tapi Tuhan bilang jika dua orang. Kita percaya bahwa Tuhan tuliskan firman-Nya bukan asal-asalan. Kenapa harus jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Satu orang benar saja berdoa besar kuasanya. Dua orang unstoppable power. Bapak Ibu Saudaraku, kuasa kesehatian, kuasa kesepakatan. Gitu ya. Jadi doa, satu orang berdoa, engkau berdoa seorang diri, engkau orang benar, didengar Tuhan, besar kuasanya. Tuhan bilang jika dua orang berdoa, itu unstoppable power. Ada satu kuasa dalam kesehatian. Jadi kita enggak bicara kesehatian itu supaya indah dipandang mata begitu saja. Sedap didengar orang jadi tahu, oh itu memang anak-anak Tuhan. Bukan hanya sampai di situ. Tapi bicara tentang kuasa, tentang power yang Tuhan taruhkan di dalam kesepakatan. Amin. Puji Tuhan. Next, Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Oh kita ini kan keturunan Abraham, kita menerima janji-janji Abraham. Ngapain lagi disebutin seperti ini? Jika kita bersekutu, jika kita ruh hidup rukun, terus Tuhan perintahkan berkat. Emangnya Tuhan tidak akan perintahkan berkat kalau kita enggak hidup rukun? Toh kita keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudaraku sekali lagi, firman Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tuhan bilang saat kita bersekutu hidup bersama dengan rukun, Tuhan perintahkan berkat-berkat ke sana. Ada berkat waktu kita hidup rukun. Barusan kami, entah minggu ini atau minggu lalu ya, kami pihak keluarga ada satu kesaksian dari seorang keluarga, terus saya agak nyindir, tapi saya bisa nyindir beliau itu karena pengalaman saya sendiri. Saya cerita pengalaman tentang hubungan antara berkat dengan kesehatian ini. Jadi suatu kali saya, entah mudah-mudahan cuma sekali ya, jangan beberapa kali. Saya ada kesal sama istri kayak gitu kan ya. Terus saya bilang, dalam hati ya, enggak dieksekusi, betul. Hanya terlintas gitu ya. Saya enggak mau tidur di rumah. Saya mau pergi nginap di hotel gitu. Saya mau pergi nginap di hotel gitu, pisah ranjang gitu ya ceritanya kalau istilah lainnya. Saya mau nginap di hotel. Tapi hotel mahal. Aduh, bayar hotel mahal gitu. Ya sudah, tidur di rumah saja. Bapak Ibu Saudaraku, seandainya saya punya duit banyak, mudah sekali saya lakukan perkara itu. Terus gimana Tuhan mau berkati keluarga kalau ada potensi yang seperti itu? Nanti kalau duitnya banyak, waduh sedikit-sedikit tidur di hotel, sedikit-sedikit. Apalagi kalau rumahnya banyak, ada rumah A ini, rumah B, rumah C gitu kan ya. Sedikit salah paham dengan istri atau apa, sama suami. Terus saya nginep di rumah sana, waduh Tuhan. Ya kalau sudah banyak berkat terus menghasilkan seperti itu, untuk apa Tuhan kasih berkat kalau ternyata seperti itu kelakuan? Bapak Ibu Saudaraku, yang saya katakan itu yang terlintas di pikiran. Kan tergantung kita ya mau mengeksekusinya atau tidak, tapi saya enggak eksekusi, Saudaraku, itu terlintas. Tawaran-tawaran itu bisa datang di pikiran, peperangan rohani, apakah kita mau melakukannya atau kita mau taati suara Roh Kudus. Nah, jadi ada hubungannya antara Tuhan perintahkan berkat dengan hidup rukun bersama, Saudaraku. Kita berusaha, tapi kok ini usaha kita ini kok begini-begini terus. Mari cek hubungan suami istri. Mari cek hubungan saudara seiman, saudaraku, gitu ya. Kalau ini enggak benar, kalau berkat banyak, waduh ini bisa jalan masing-masing nih, suami ke sana, istri ke sana, kan banyak duit bisa ya. Jadi Tuhan perintahkan berkat di mana saudara-saudara seiman diam bersama dengan rukun. Puji nama Tuhan. Oke, next.
Jadi tujuan kesehatian bukan sekedar supaya indah dilihat oleh masyarakat. Oh, memang orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan seperti itu. Bukan sekedar supaya indah dilihat oleh dunia. Atau supaya sinode tahu, oh mereka yang di Kalimantan Tengah itu rukun-rukun. Bikin acara pemerlengkapan kayak gitu ya. Atau supaya pemerintah, oh memang lebih mudah ini ngatur orang-orang Kristen ini ya. Mudah. Bukan sekedar itu, melainkan supaya gereja menerima kuasa penuh untuk melaksanakan perintahnya Tuhan. Amin. Istilah kerennya itu for the sake of fulfilling God's purpose. For the sake, oh itu istilahnya. Demi menggenapi, memenuhi tujuannya Tuhan. Kita harus hidup bersehati supaya kita bisa menerima kuasa penuh. Kita bisa menerima berkat sepenuh-penuhnya. Bukan sekedar kalau kita hidup bersehati terus, oh indah benar hubungan mereka. Satu bagian, tapi tidak berhenti sampai di situ. Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita bicara Tuhan, kami berdoa untuk Kalimantan Tengah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada syaratnya, bukan syarat ya Bapak Ibu Saudaraku. Ada satu ketetapan Tuhan, gereja Tuhan harus bersatu di sana. Harus bersehati. Gak bisa jalan masing-masing. Sudah, yang di Pangkalan Bun, yang lain tenang saja. Nanti kami dari Palangkaraya bisa mengatasinya. Atau misalnya ya kalau ini kan mendekati penjangkauan mahasiswa. Mungkin tenang untuk menjangkau mahasiswa-mahasiswa di Universitas Palangkaraya. Biar GKKD saja yang bergerak. Jangan sampai dari gereja lain masuk. Kalau masih ada seperti itu, bagaimana Tuhan mau turunkan semua kuasa-kuasa itu? Bagaimana berkat Tuhan kita mau terima sepenuh-penuhnya. Jadi kesehatian bukan sekedar supaya indah dilihat oleh dunia, tetapi supaya gereja menerima kuasa yang sepenuh-penuhnya dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita laksanakan. Ada satu tugas yang sangat besar. Waktu di hari pertama Bang Den Mansur bagikan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu satu tugas yang besar untuk melaksanakan tugas yang besar itu. Peperangan rohani, berbagai macam itu. Kita harus bersatu, kita harus bersehati. Next. Ini pengantin bagi anak domba. Wahyu pasal yang ke-19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya ini bicara tentang gereja yang dewasa. Bapak Ibu Saudaraku, kalau sudah bicara di akhir zaman gereja yang dewasa, ya mungkin kita baru membayang-bayangkan ya, karena kalau di sini Indonesia aja, di Indonesia ada 5 aras gereja, terus sinodenya banyak sekali kayak gitu kan, gimana bicara untuk kesatuan kan gitu ya. Nah tetapi sudah ditetapkan di akhir zaman ada muncul gereja yang dewasa. Kita makin hari makin waktu sekalipun dunia makin kacau, kita percaya gereja akan semakin bertumbuh, semakin bersehati. Karena wahyu tujuannya seperti itu. Dan siapa yang bekerja hari-hari ini untuk mendewasakan gereja? Ada Roh Kudus yang sedang bekerja. Ayo, jadi Bapak Ibu Saudaraku, mau seperti apapun kondisi gereja hari ini, gereja itu seperti itu, gereja itu. Ada Roh Kudus yang sedang bekerja untuk mendewasakan anak-anak Tuhan. Tujuannya apa? Mempersiapkan mempelai pengantin wanita bagi Kristus. Kalau Bapak Ibu, ya contoh ya, misalnya istri saya kalau pagi-pagi bangunkan Angela, contoh aja, contoh saudara. Angela bangun, kan gitu, Angela bangun. Dalam hati, kenapa Angela saja yang dibangunkan? Yang cowok-cowok kok nggak terlalu gitu ya. Saya pikir, tapi ini sekilas saja ya. Bisa jadi karena Angela ini wanita dan sedang dipersiapkan. Ya, jangan wanita nanti lambat-lambat seperti itu kan ya. Sedang dipersiapkan supaya nanti kalau dia menikah, dia jadi wanita yang dewasa siap untuk masuk dalam rumah tangga. Nah, ibu-ibu aja tahu mempersiapkan anaknya. Apalagi Roh Kudus, Roh Tuhan mau mempersiapkan pengantin bagi Kristus Yesus, gereja. Roh Kudus yang sibuk sekarang mendewasakan gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mau seperti apapun kondisi gereja hari-hari ini, gereja itu seperti itu. Roh Tuhan sedang bekerja. Jangan kita menuding gereja sini, gereja sana, jangan. Roh Kudus sedang bekerja untuk mendewasakan gerejanya. Sampai gereja menjadi sehati. Enggak ada sekalipun mau beda sinode, beda negara, beda generasi, beda keturunan, beda model wajah seperti apa. Saudaraku, tetapi di akhir zaman ada satu penampilan gereja yang kita semua sehati. Semua karena karya Roh Kudus. Orang bilang mungkin karena ada bencana, ada perang atau apa, tetapi semuanya karena Roh Kudus yang bergerak ke sana. Kita semua. Amin. Puji Tuhan.
Itu gambaran gereja yang dewasa. Dan kalau sudah sehati itu menunjukkan kuasa yang sepenuh-penuhnya daripada Tuhan. Bayangkan gereja yang di akhir zaman itu, yang sehati. Waktu mereka berperang, peperangan rohani. Dahsyat sekali. Gitu. Luar biasa. Kita menuju ke sana. Roh Tuhan sedang membentuk gerejanya. Puji Tuhan. Next. Pernah nonton ini enggak? Ini saya nggak pernah nonton itu ya. Ini Suster Ngesot ini. Apakah seperti ini calon mempelai Kristus? Oh enggak lah, jauh beda lah kayak gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, saya teringat gambaran ini waktu, walaupun saya nggak pernah nonton ya. Tahu filmnya, tetapi nontonnya belum ada yang ngajak. Ini yang saya hanya tahu ceritanya, susternya tuh ngesot, hanya badannya, tangannya kalau nggak salah yang bisa bergerak. Kakinya itu diseret-seret. Bayangkan kalau ada gereja tidak sehati, hanya kepalanya, badannya, tangannya saja yang bergerak. Kakinya malas, nggak mau ikut, sehingga nggak bisa berdiri. Gambaran mempelai Kristus itu bisa seperti ini. Mukanya nggak di make up, rambutnya nggak ditata, apa semua. Karena nggak bersehati. Kakinya malas nggak mau ikuti visi pemimpin begitu, jadi akhirnya jadi ngesot seperti itu. Ya kita hindari ya saudara-saudaraku. Jadi kondisi gereja Tuhan ya bukan yang seperti ini. Tetapi kalau kita tidak bersehati, bisa jadi pemimpin punya visi, kemudian jemaat nggak mendukung, nggak sama-sama, akhirnya mirip-mirip seperti ini kondisi gereja Tuhan. Next. Jadi kesehatian di antara orang percaya, bagaimana kesehatian di antara jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman, dan saudara-saudara PA gitu. Baguskah dalam hari-hari ini? Adakah hal yang mengganggu? Mari ya kita mau sama-sama saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa? Bukan karena dia baik sama saya. Enggak, bukan karena saya sudah level rohani saya sudah seperti apa. Enggak, tapi karena perintah Tuhan Yesus. Tuhan bilang kamu harus saling mengasihi. Kalau kita murid Tuhan, kita harus saling mengasihi. Saya mengasihi kamu karena Tuhan perintahkan saya. Sebenarnya saya jengkel juga sama kamu. Tapi karena Tuhan Yesus sudah perintah, saya mau taat pada Tuhan. Saya harus mengasihi kamu. Gitu. Kalau bicara tentang pernikahan suami istri ya begitu juga saudaraku. Kita dipersatukan oleh Bapa bukan lagi karena cinta manusia, tetapi karena Bapa yang sudah memberkati. Dua menjadi satu. Tidak ada yang boleh pisahkan lagi. Hanya maut katanya gitu ya. Jadi prinsip suami istri begitu. Jemaat Tuhan perintahkan saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin saudaraku. Karena apa? Karena perintah Tuhan. Kemudian kesatian di antara pemimpin, gembala dan jemaat, ya, apakah gembala di tempatmu bawa visi, sharing, kemudian ada jemaat yang acuh tak acuh, abang itu kakak itu ngomong apa sih? Ya sudahlah saya sibuk nih kan gitu kan ya. Kalau ada tanda-tanda ketidaksehatian, acuh tak acuh terhadap visi yang disampaikan oleh pemimpin, Bapak Ibu saudaraku itu tanda-tanda tidak sehati dengan gembala. Akhirnya gembala dengan berat seperti itu membawa gerbong. Ayo kita kerjakan ini perintah Tuhan. Ayo kita kerjakan. Ngesot jadinya, saudaraku. Ya kalau misalnya ada di antara saudara seiman yang susah untuk bersehati, kirimkan film itu ya, Suster Ngesot. Jangan ya, jangan, nggak usah kirim video rohani saja ya supaya bertumbuh. Jangan kirimkan Suster Ngesot, terlalu keras peringatannya gitu ya. Atau antar lokalitas kejemaatan, antara ya jemaat lokal misalnya ada Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, Laman Baru. Adakah di antara ada hal-hal yang tidak membuat kita sehati? Ya mungkin karena lama nggak ketemu. Ya puji Tuhan kita bisa ketemu saat ini sekalipun online, itu bisa mencairkan hati yang lama nggak ketemu gitu ya. Kalau lama nggak ketemu kan cuma bisa dengarkan, kabarnya itu Pak Budi di Laman Baru kayak gini-gini. Mungkin Mas Freddy itu kayak itu di Sampit kayak gitu tuh, di Palangkaraya itu kayak gitu, gitu ya. Ya mungkin karena efek lama nggak ketemu, apalagi sekarang gitu ya. Pandemi kita aja jangankan antar kabupaten seperti itu ya. Antar jemaat saja mungkin lama nggak ketemu gitu ya. Kita ketemu Zoom pun nggak dibuka videonya. Maaf nggak apa-apa. Mungkin karena jaringan gitu.
Gak apa-apa. Terus sesama rumah Tuhan kan gitu kan ya. Oh, ini GBI, GPDI kan ini GKE apa semua kan. Saudaraku ya oke kita pegang apa yang dipercayakan Tuhan. Kita pegang baik itu tentang baptisan, tentang pemuritan, tentang penginjilan. Ayo pegang apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Pegang, kerjakan sebaik-baiknya gitu. Tapi jangan jadi alasan untuk kita tidak bersehati dengan rumah Tuhan di tempat lain gitu ya. Bukan gereja yang lain, semua sama-sama gereja gitu ya. Ya mungkin masih ada hal-hal yang kita nggak biasa dengar, melihat cara-cara ibadah, tata cara ibadah jemaat di tempat lain, rumah Tuhan di tempat lain. Tetapi saudaraku itu semua bagian dari tubuh Kristus. Ya gereja yang dewasa nanti nggak ada lagi masalah-masalah seperti itu. Mau dia gaya nyanyinya nge-rap ke atau apa, ada yang mungkin slow-slow kemayu, tapi kita tahu semua bagi Tuhan gitu ya. Bang Surya mau nge-rap? Atau kesehatian antara Kristus dan jemaat. Kita tangkap enggak waktu Tuhan bilang pergilah jadikan semua bangsa murid gitu ya. Kita tangkap enggak isi hati Tuhan itu? Atau Tuhan ngomong seperti itu, terus kita bikin program yang lain. Tuhan bilang, ayo pergi penginjilan. Enggak, tenang kita mau Zoom, mau bikin acara pemerlengkapan pekerjaan gitu. Misalnya gitu ya. Adakah kesehatian, adakah kita dengar suara Tuhan? Ya ini kesehatian antara Kristus dan jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ada banyak bentuk kesehatian dan ya saking banyaknya roh Tuhan yang akan ingatkan kita. Ya puji Tuhan, next. Dan next. Ya, seperti Tuhan melihat, bukan seperti cara kita melihat. Di Matius pasal yang ke-25, 14-30, ini perumpamaan tentang talenta. Jadi ada satu orang kaya, dia mau pergi, kemudian dipercayakan. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Nah, bagi Tuhan, saya yang ngatur, kamu bisa kerjain 5, kamu ngerjain 2, kamu ngerjain 1. Dan kayu kerjain semuanya, saya mau terima hasilnya bagi si pemilik modal itu. Bagi Tuhan, pokoknya Tuhan sudah serahkan tugas, dipercayakan dan itu harus dikerjakan. Mana hasilnya? Itu bagi Tuhan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, jangan-jangan bagi yang menerima tugas itu, jangan-jangan melihatnya gini, kok itu terima 5 sih? Kok saya cuma 2? Kok itu 1? Ada yang terima 1? Kok saya begini? Kok karunia itu? Kok abang itu begini? Kok kakak itu? Loh, bagi Tuhan enggak melihat perbedaan-perbedaan itu. Tuhan mau ini yang saya percayakan, kerjakan, nanti hasilnya kembali. Seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita itu yang dikerjakan. Mau 1 kah, mau 2 kah, mau 5 kah, mau berapakah kita yang kerjakan. Ya, nggak usah cemburu, nggak usah iri. Oh itu kok saudara di sana banyak sekali tanahnya, banyak sekali batu kecubungnya. Gitu. Itu kok saudara di sana macam-macam gitu kan ya. Nggak usah gitu ya. Melihat cara pandangnya Tuhan, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, pokoknya kerjakan. Nanti hasilnya dikembalikan. Itu yang Bapak Ibu. Jadi mari lihat seperti hati Tuhan, seperti caranya Tuhan melihat. Next. Kemudian perlu kesehatian untuk satu target yang besar. Waktu di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, kemudian Tuhan Yesus perintahkan kepada para nelayan yang jagoan ini, ayo tebarkan jala sebelah kanan. Terus Petrus dan kawan-kawan mulai tebarkan jala, kemudian tiba-tiba banyak sekali ikan. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi bukan bahwa ayungku ini ikan-ikan kami, kan kami yang mengalami mujizat itu, ini untuk kami. Semuanya masuk ke perahu kami, tenggelam sudah gitu ya. Yang 2 perahu saja sudah hampir tenggelam, apalagi kalau semuanya itu ayungku ini. Ini punyaku, semua harus masuk. Enggak ada. Untuk target yang besar harus ada kesehatian, saudaraku. Untuk Tuhan percayakan, orang-orang dilayani harus ada kesehatian. Enggak bisa sendiri, kita punya kapasitas masing-masing. Si Petrus sudah bilang, ayo sini, datang, tolong. Akhirnya ikan-ikan diisi di kedua perahu. Demikian juga waktu Yosua memimpin bangsa Israel, suku-suku masuk ke tanah warisan, kan sudah dibagi oleh Joshua. Ruben pergi ke sana, Simeon bagiannya ke sini, sudah masing-masing. Terus masing-masing suku-suku itu bilang begini, saya akan menyerang ke tanah yang ditentukan oleh saya. Bantu saya ya, nanti setelah kamu bantu saya akan bantu kamu rebut warisanmu. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus saling bekerja sama, saling sehati. Enggak usah takut, nanti anak PA saya pindah ke sana, nanti jemaat ini ditarik ke sana. Ya mungkin itu yang terjadi antara gereja ya hari-hari ini kan ya. Ayo itu
kita tarik jemaat ini, mumpung bukan dari GKKD. Misalnya seperti itu ya, mungkin masih terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, masing-masing kita sudah punya warisan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kerjakan warisan itu sebaik-baiknya. Mau seperti apapun bagusnya rumah di tempat lain. Saya bilang rumah ya, nggak bilang gereja ya, karena semuanya gereja. Mau seperti apapun rumah di tempat lain, kalau memang Tuhan bilang kamu rumahmu di sini, ya sudah di situ. Diadakan di situ. Musiknya membosankan, alat musiknya nggak pernah di-upgrade, itu aja gitar 6 string gitu. Kok gitu-gitu aja, nggak pernah di-upgrade. Tapi ada saja gitu ya, jemaat yang hadir di situ kan ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita kerjakan harta warisan yang ditetapkan oleh Tuhan dengan setia. Bertolong-tolongan. Ada jemaat yang menggembalakan domba-domba Tuhan, terus kita bantu teguhkan. Ya, baru-baru ini ada pengalaman keluarga Pak Beri dan Ibu Ata berkunjung saya dapat kontak ya di Ketangkiling, kemudian dilayani, mereka haus rohani seperti itu ya, jemaat dari GPDI gitu ya. Iya, kami rindu dilayani begitu. Akhirnya mereka bilang kami juga terbatas, bagaimana kalau sekali seminggu kami kunjungi. Oke, nah akhirnya bayar harga nih keluarga Beri kunjungan ke sana mempeakan. Baru berapa kali terus bilang di WA, Bang, kata gembala kami, gak usah lagi abang mempeakan kami, kan gitu ya. Terus Ata nanya, Bang gimana kalau begini? Ya saya bilang puji Tuhan, artinya kan selama mereka bilang gembala kami, artinya mereka akui itu gembalanya gitu. Dan gembalanya bukan sedang menterlantarkan domba-dombanya. Nah mungkin perasaan mereka saja waktu itu. Ya didorong, oh ya kalau gitu silakan ikut. Ya. Bagian saling mendorong jemaat Tuhan gitu ya. Puji Tuhan, next. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan pasti dalam peperangan rohani musuh sangat tidak suka kalau gereja bersahati. Hari ini kita mau renungkan adakah hal-hal yang mengganggu kesehatian di antara kita, apakah jemaat masih acuh tak acuh terhadap visi pemimpin. Jangan sampai pemimpin kirimin kamu videonya suster ngesot tadi itu. Gitu ya. Enggak bakalan gitu ya. Apakah ada perpecahan karena apa atau karena ada masa lalu, perlukah hal-hal itu dipertahankan? Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya sekedar keindahan yang akan dilihat dunia kalau gereja bersatu, tapi bicara tentang kuasa yang gereja ditetapkan oleh Tuhan untuk terima saat kita bersehati, kita bersepakat. Puji Tuhan. Next. Ya, dan terakhir ini adalah ya tadi pagi waktu saya di menara doa seorang diri, gitu, di menara doa seorang diri, gitu ya. Tuhan Yesus pernah berdoa di Yohanes pasal yang ke-17 dicatat seperti ini. Saya ambil dari ayat yang ke-20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan Yesus doakan untuk murid-muridnya, tapi Bapa bukan untuk mereka saja, tetapi juga untuk orang-orang yang nanti percaya karena pemberitaan mereka. Termasuk kita kan ya, yang ada penginjil-penginjil mungkin dari Timur Tengah dulu ke Eropa, dari Jerman datang ke Banjarmasin, kemudian menginjili masuk ke Kalimantan Tengah seperti itu. Ini dalam covering doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus pernah doain kita. Walaupun kita belum hadir saat itu, tapi Tuhan bilang, Tuhan sebutkan, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Wah, kita tercover oleh doa Tuhan Yesus. Wah, senang sekali didoakan Tuhan Yesus. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, supaya dunia percaya. Tujuannya supaya dunia percaya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berdoa bagi murid-muridnya dan juga bagi orang-orang yang percaya oleh karena pemberitaan murid-murid Tuhan. Artinya itu termasuk angkatan kita, generasi kita yang percaya hari-hari ini. Kita didoakan oleh Tuhan Yesus. Saat doa orang benar sangat besar kuasanya, begitu ya. Apalagi kalau Tuhan Yesus sendiri yang berdoa, waduh itu kuasanya luar biasa. Hari ini doa Tuhan Yesus itulah yang mengikat kita satu dengan yang lain. Bagaikan perekat. Mungkin kita ada yang, aduh saya nggak suka ya sama, misalnya contoh ya Bang Den ya. Saya nggak suka sama Bang Den gitu ya. Orangnya kayak gini, masa ke Israel nggak ngajak saya misalnya gitu ya. Contoh, Bang Den sudah ngajak waktu itu ya. Sudah ngajak Muroy, menabung. Saya bilang, nanti next time aja. Sorry, bukan pernah diajak gitu ya. Nah tapi
waktu tidur kemudian gelisah kan ya, enggak ya, tapi abang itu baik ya, gini. Saudaraku, mungkin kita ada rasa enggak pengen untuk bersehati dengan saudara seiman, tapi kemudian ada yang membuat kita untuk kita tetap bersatu. Itu kuasa doa Yesus, kuasa doa Tuhan Yesus. Luar biasa, itu bagaikan perekat. Kita mau saling benci seperti apa kayak gitu, ada kuasa doa Yesus yang sudah mengikat kita satu dengan yang lain supaya mereka menjadi satu. Wah, luar biasa. Ya, tergantung saya dan engkau lagi. Kuasa doa Yesus merekatkan. Oleh karena itu, mari saudaraku lembutkan hati. Jangan keraskan hati saat Tuhan ingatkan, itu saudaramu, itu saudara seiman. Roh Kudus juga sedang bekerja membentuk dia. Terima dia, gitu ya. Mari lembutkan hati, jangan ada kekerasan hati. Karena ya semakin kita keras ya, Tuhan Yesus doa yang kuasa itu mengikat kita menjadi satu dengan saudara-saudara kita seiman. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudaraku, demikian hal-hal yang ada di hati saya yang saya rindu untuk kita. Jadi walaupun kita melalui Zoom ini bahkan jarang mungkin saling kunjungan, tetapi biarlah kita ya menjaga hati yang saling tetap hangat gitu ya, satu dengan yang lain. Karena apa ya? Karena perintah Tuhan Yesus harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan saat kita saling mengasihi bukan supaya indah dipandang, indah laporannya untuk sinode, enggak. Supaya indah di laporannya ke pemerintah, enggak. Tapi supaya kita menerima kuasa yang penuh itu. Supaya Tuhan perintahkan berkat-berkat itu. Supaya kapasitas kita diperbesar. Untuk apa? Untuk satu tugas yang besar yang Tuhan percayakan bagi gerejanya. Sesama kita di sinode GKKD dengan tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang lain, berbagai denominasi, itu semua roh Tuhan juga sedang membentuknya. Calon-calon mempelai Kristus, mari sama-sama bersehati dalam hari-hari ini mengalir. Gak usah takut, nanti jemaat kita ditarik ke sana, nanti jemaat, gak usah takut. Semua punya warisan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tanggung jawab saya dan engkau, kita sama-sama kerjakan warisan yang Tuhan sudah percayakan. Percayakan untuk kerjakan pemuritan dengan sebaik-baiknya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa, aminkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran Tuhan yang Tuhan sudah ceritakan bagi setiap kami pada malam hari ini ya Bapa. Kami percaya firman-Mu berdaulat, firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan kami ya Tuhan. Luar biasa apa yang sudah Tuhan Yesus sudah kerjakan dan persiapkan bagi kami. Tuhan, Engkau sudah berdoa bagi kami Tuhan yang mengikat kami untuk kami tetap menjadi satu. Dan ada Roh Kudus hari-hari ini yang sedang mendewasakan gereja Tuhan untuk menjadi gereja yang sempurna, gereja yang dewasa untuk saatnya nanti masuk dalam perkawinan anak domba. Terima kasih Bapa di surga, biarlah perkara ini firman-Mu yang menjadi iman di hati setiap kami saat kami bekerja, saat kami bergerak, saat kami saling melayani satu dengan yang lain Tuhan dalam hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terima kasih Roh Kudus yang sudah menolong kami mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, pengumuman puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa sama-sama dalam 3 hari ini ambil bagian, ya hadirlah, paling tidak sudah bisa tatap muka, walaupun mungkin hanya tatap nama gitu ya, tapi oh ya ada saudara saya ini, saya lama tidak misalnya lihat mukanya Bang Uya kan gitu kan ya, oh iyalah lama enggak lihat Bang Uya, akhirnya oh iya ya kayak gitu ya, lihat Ko Bengji, kemudian ada saudara-saudara yang lain kan gitu kan ya. Puji Tuhan gitu ya, bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan saat kita mengingat begini ya bukan hanya sekedar nostalgia atau apa, kita jadi ingat oh ada rancangan Tuhan yang besar untuk kita kerjakan di Kalimantan Tengah ini. Masih banyak pelosok-pelosok sungai yang harus dimasuki oleh anak-anak Tuhan ya. Ada saudara kita Ko Adi dari beliau gembala di Jatinangor ya, GKKD di Jatinangor, ada di hadir dia bersama-sama di Zoom.
sekarang sudah di tengah-tengah di Palangkaraya gitu ya. Palangkaraya diutus dari Bandung, kemudian beliau berdoa, kemudian beliau dapatin hati untuk melayani ke Kasongan begitu ya. Di cerita-cerita ada rancangan di situ, kemudian melihat ada juga potensi-potensi usaha di situ. Saya dengar dia bicara potensi usaha, saya bilang iya, kamu pergi jadi potensi apa, jadi pengusaha aja di sana. Kok lebih senang saya dia jadi pengusaha daripada jadi pendeta di sana. Mungkin agak salah ya, tetapi maksud saya juga supaya anak-anak Tuhan ayo pegang semua ya usaha-usaha yang dipercayakan oleh Tuhan gitu ya. Jadi mari sama-sama berdoa. Kemudian ada juga Pak Robert, mungkin karena gangguan sinyal ya, Pak Robert Rumapea, ya mungkin sudah pernah kontak sama Bang Den. Beliau di Pundu sekarang tinggal, dan ya ini karena terkendala jaringan kadang-kadang bisa nyambung, kadang-kadang ini ya gitu ya. Ya beliau juga punya kerinduan untuk bisa ambil bagian bersama istri di sana, Kak Nurwasinta, apa yang bisa dikerjakan ya. Kalau Pundu itu mungkin lebih dekat dengan Sampit, ya mungkin dengan Bang Den di sana bisa bagaimana, ada saudara, ada Bang Pak Robert di sana dengan Bu Nurwasinta gitu ya. Dan mungkin juga bisa ke Kasongan, bisa sama-sama melayani, atau ya Bapak Ibu saudaraku, saat kita bisa ambil bagian. Di Nagabulik juga ada saudara kita yang dilayani oleh Mas Freddy dari Pangkalan Bun. Nah kemudian cuma karena lebih dekat ke Laman Baru, akhirnya bisa join kerjasama melayani, meneguhkan jemaat yang di Nagabulik. Ya seperti itu, kita mau waktu kita bisa bergandengan tangan sama-sama, kita diberi tanggung jawab untuk kita melayani Kalimantan Tengah, terus kita ada karena perintah Tuhan semata-mata, bukan lagi karena ayungku seperti tadi itu ya, nanti jadi suster ngesot gitu ya, tetapi karena perintah Tuhan, ayo sama-sama kita mau bekerja sama, bergandengan tangan, ya apa yang bisa kita saling dukung, kita akan kerjakan untuk saling melengkapi gitu ya. Itu baru bicara Kalimantan Tengah. Kalau bicara Kalimantan Tengah saja masih banyak alur sungai yang sampai ke pedalaman yang waduh, siapa yang bisa hadir di sana begitu ya. Belum sebut lagi provinsi-provinsi yang lain. Nah, mari gereja Tuhan, kita dalam kesederhanaan kita saat kita menjadi orang-orang benarnya Tuhan, kita bersahati kuasa Tuhan yang dahsyat itu dianugerahkan, dicurahkan bagi kita semua. Ya, saya mau ya mungkin pesan terakhir ya Bapak Ibu terkait pandemi, mari berdoa terus untuk saudara-saudari kita mungkin yang hari-hari ini masih ada yang isolasi mandiri, juga mungkin ada yang terpapar atau apapun. Berdoa secara keseluruhan juga untuk bangsa dan negara, kondisi ekonomi, berdoa gitu ya. Tenaga-tenaga kesehatan ini laporan, karena istri saya ini dekat sama ketua epidemiolognya Kalteng gitu, jadi tiap hari datang bawa berita yang gitu ya, gitu, puji Tuhan. Jadi ya sarannya ya mari kita tetap dalam protokol kesehatan gitu ya, apa yang diatur oleh pemerintah kita bisa saling dukung satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesehatian, untuk kerjasama kita boleh ambil bagian melalui beberapa hari ini, dan nanti untuk mengakhiri pertemuan kita selama beberapa hari ini, nanti mohon kesediaan Pak Den Mansur yang akan tutup doa sekaligus doa berkat. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Ibu WL. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan bahwa dengan kesehatian ada satu kekuatan yang akan gereja terima, dan kita rindu, kita boleh terima itu. Dan kita mau akhiri pertemuan kita sepanjang 3 hari ini, nanti Bang Den Mansur yang akan tutup kita. Sebelumnya kita mau angkat pujian ini, Bangkitlah Gerejamu Tuhan. Kalau pernah dengar, ini lagunya GKKD banget. Semoga kita sama-sama bisa dibangkitkan.
Bangkitlah gereja-Mu Tuhan di seluruh Indonesia, bersaksi pada dunia, berjalan penuh kuasa, umat pemenang di akhir zaman. Pulihkan gereja-Mu Tuhan, genapi rencana-Mu di bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Gereja-Mu bangkit, memerintah bersama Yesus Raja. Bangkitlah, bangkitlah gereja-Mu Tuhan di seluruh Indonesia, bersaksi pada dunia, berjalan penuh kuasa, umat pemenang di akhir zaman. Pulihkan gereja-Mu Tuhan, oh, genapi rencana-Mu di bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Gereja-Mu bangkit, memerintah bersama Yesus Raja. Pulihkan gereja-Mu Tuhan, pulihkan gereja-Mu Tuhan, oh, genapi rencana-Mu di bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Gereja-Mu bangkit, memerintah bersama Yesus Raja. Gereja-Mu bangkit, gereja-Mu bangkit, memerintah bersama Yesus Raja. Gereja-Mu bangkit, gereja-Mu bangkit, memerintah bersama Yesus Raja. Waktu selanjutnya kami serahkan ke Bang Demansyur. Kami bersyukur Tuhan untuk selama 3 hari berturut-turut ya Bapa, kami semua pelayanan dari seluruh Kalimantan Tengah ini diperlengkapi oleh Tuhan, oleh firman-Mu Tuhan. Kami berdoa hari ini supaya semua kami menjadi satu di dalam Tuhan untuk mengerjakan satu firman Bapa di seluruh daerah di Kalimantan Tengah. Kami berdoa dibangkitkan setiap jemaat Tuhan untuk hati menyala-nyala, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berita Injil Kerajaan Surga diberitakan dari gereja, dari rumah rohani, sampai ke seluruh tempat, di seluruh Kalimantan Tengah, bahkan seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa, melalui setiap jemaat yang ada. Secara khusus kami berdoa untuk penjangkauan jiwa-jiwa, pelayanan dari youth,
apakah itu mahasiswa atau pelajar di tahun ajaran baru ini. Kami berdoa sungguh semua kami terlibat dengan hati yang bergelora, hati yang menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Lebih lagi Tuhan yang memandang baik orang-orang yang terhilang yang harus dibawa kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur, Tuhan berkati kami sekalian dimanapun berada pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami pun berdoa Tuhan bagi Provinsi Kalimantan Tengah diberkati Tuhan, kota demi kota dan desa demi desa diberkati dijamah oleh Tuhan. Ada kejahatan dan pemulihan di provinsi ini Tuhan. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang mungkin perlu isolasi mandiri saat ini. Kami berdoa berkati mereka semua sehat, pulih, kuat Tuhan. Kami hancurkan kuasa-kuasa virus corona. Kami berdoa imun tubuh tinggi, sehat, kuat kembali. Berkati jemaat yang ada di Palangkaraya, di Taman Baru, di Pangkelambun, di Sampit, ataupun saudara kami yang dari luar kota di tempat di mana berada yang ikut Zoom pada saat ini Tuhan. Kami berdoa berkat Tuhan, hati Tuhan terus Tuhan limpahkan kepada seluruh jemaat Tuhan ini. Terima kasih Bapak, dan kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk pertemuan pada hari ini dan malam hari ini. Tuhan Tuhan berkati kami sekalian. Terima kasih Bapak. Kami berdoa curahkan berkat-Mu Tuhan, anugerah Tuhan bagi dari Kalimantan Tengah Tuhan. Hati yang lapar akan firman Allah, akan benar Tuhan kepada Tuhan. Setiap kami bertumbuh berbuah-buah dengan lebat Tuhan, dimanapun menempatkan kami, menghasilkan buah-buah bagi kerajaan surga Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Kristus, kami telah berdoa, dan kami mengakhiri pertemuan kami ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Den. Mungkin silakan Pak Roy. Silakan kalau mau bertegur sapa Abang Uya. Oh, katanya foto dulu. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Satu, dua, klik. Sekali lagi, karena sangernya Surya belum buka. Aduh. Mana sanger kita nih, nah. Bang Obed. Mbak Ri. Mbak Ri, ayo Mbak Ri. Buka Mbak Ri. Rame. Maaf Kak, kami kehujanan, jadi lagi berteduh di depan asrama haji. Maaf ya, nggak buka ya. Oh ya, baiklah. Yoi. 1, 2, klik. Thank you, sudah. Terima kasih Pak Operator. Silakan mau bertegur sapa bersama rekan-rekan sekalimantan. Halo Bang Mono. Salam Bang Om Den. Salam Bang Mono. Apa kabar? luar Hai, biasa. Gimana kabar Roni? Hai Uya. Hey. Bang Sur. Gimana kabar Hey. Bang Surya? Puji Tuhan, baik. Apa segernya? Ya, Bapak Bang Ibu, Den rekaman Kamatan. Karika, YouTube-nya yang sesi 1-2 itu sudah ya, nanti di-share linknya. Kak Freddy. Juga akan di nanti di-share linknya. Puji Tuhan. Hujan di Palangkaraya ini hujan loh. Oh, Sampit aman, Sampit. Hujan. Sampai hujan nggak? Enggak, Alhamdulillah. aman Bang Sampit. Freddy. Main-main ke Laman Baru, Bang. Halo Kak Hot Nida, main-main ke Sampit Kak. Oh, kuy. Ayo main ke Sampit gitu ya. Pengen aja. Tunggu corona. Oh, ini juga mau ke Sampit tuh. Itu mau ke Sampit kan. Salam juga tuh buat Cia nih. Oh, ngerobet. Sangger ya. Sanger. Sangger disibuk. Tidak. Sibuk mencari sangat. Terharu dengan sangat ya. Itu Randi ya. Ini Randi yang mana ya? Nah, Randi yang Sanger dulu, Surya Pak. sudah keluar. Obama. Obama udah kuat tuh. Randi. Astaga, ada Ben Randi ya. Laden. Halo Karika. Ya, astaga, udah bertahun-tahun namanya.
Ya. Tidak pernah melihat. Jadi ingat masa lalu. Dulu kita sering gini di pelajar ya. Nah, Mana jalan kakaknya kaki lah. Randi? Hah? Dulu jalan kaki lah kita. Iya, makanya itu. Kakakmu mana, Ran? Yang Hah? cewek misalnya. Kakakmu yang cewek mana? Siapa? Siapa ya? Dulu tuh. Kakakmu ada kan rasanya? Nggak ada. Itu kau tidak tuh. Oh, aku salah ya? Lain orang nyanyi nih Rika. Kang Den, Kak Marta. Mas Tri. Ini reuni nama ceritanya. Ya, itu hanya bisa lihat-lihat aja di sini, kada bisa kunjungi. Om Den gitu, Om Den. Bang Kak Freddy. Aku keluar duluan ya. Semuanya Randi. Oke. Oke, selamat malam semua ya. Ya, Kak makasih Freddy, Bang Bang Den. Den. Hai Pri, apa kabar Pri? Tante Marta. Selamat malam Ya. semuanya. Harinya sudah reda. Malam semuanya. Dadah semuanya. ya. Satu. Ya, Selamat Den. malam. Ya Roni, dadah. Hai Rod. Ya, Tuhan berkati semua. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Tuhan berkati. Malam. Salam, Tuhan berkati. Halo, Cici Ata. hati-hati. Halo Dede Nike, selamat malam. Halo, malam. Yo Randi. Indo, Pri. Ijas. Tina. Mantap ini, jadi pengen ke tempat ko Harley ini. Kayak di TVRI itu di rumah Papa Jo itu. Mantap benar Jambang ini. Nggak ada sudah. Kamera dari Ya. bawah lagi, wes. Wis. Sama motivasi Pak Wandi itu. Biar Jambang. Iya. Pak Wandi, cabang juga tuh. Kurang Besok-besok ketemu Apri. Udah juga habis, mau Bang. Jambang semua. Apri itu. Apri yang berjambang tuh. Baru dicukur lah, Pri. Wah, luar biasa ya. Nare balutnya. Berahai balut tuh nger. Lu tuh dan Jawa. Sama pundang baboy. Tendang bawoy. Ya nyarang sampit kan. Bau aja. Bau aja mana? undangan. Iya. Nunggu undangan Bawoy, kok. kitun. Oh. Tegay undangan keren. Undangan Yo, Nget. dari Mang. Undangan jite, Kak. Undangan ada lah. Ada undangan tuh. Undangan vaksin, Asur. Oh, tahu ya. Tahu. Keren bit mantir berapa langkah. Ya, aman nih. Namanya menjadi tege mantir tete. Udah Bali. Langer lah, elah tahi nger lah. Yo. Lagi. Anak dapat yang ngatur tuh. Dulu rumah Tuhan Yesus, hello lah. Iya, nada tawa. Elena. Aman, Pri, aman nih, Pri. Bumilnya sehat-sehat. Apri ini sejulu hindai. Jadi bapak anda. Oh, depire ya gelar menambah. Yo nambah galak ya yang mau. Agus, Lina, Bapak ewe pemberkati. kelate kare. Iya. Hey, ke. Tuhan berkati semua. Selamat malam. Selamat istirahat kita. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua, izin keluar ya. Oke. Keluar semua. Tuhan berkati.